Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari tanggal 15 November 2025. Oh, kita bersyukur, terima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Senantiasa kita di dalam keadaan sehat, dalam pimpinan Tuhan. Kita selalu minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku, buatlah jalan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidupku. Supaya jangan sampai kita melangkah di jalan yang salah. Jangan pernah melangkah jalan orang fasik, tapi berjalan jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Amin. Untuk itu saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tak lihat, oh haleluya, biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau-Mu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, amin, haleluya. Aku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, oh haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, oh haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Kau kerjakan Bapa hidupku, seluruh rencana-Mu. Sucikanlah pagi ini hati kami, pikiran dan mulutku untuk firman-Mu Bapa, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku ya Tuhan, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau datang kepada Yesus. Hari berjalan, tanggal berjalan, usia kita makin tua. Jangan sampai usia sudah lanjut, jangan sampai kita melangkah di jalan yang salah. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau baca, kemarin sudah selesai Kejadian sampai kitab Ayub.
42 pasal sudah selesai. Puji nama Tuhan, hari ini 15 November Sabtu kita mau mulai baca kitab Mazmur. Luar biasa. Terus kita rajin baca Alkitab. Kita setia supaya hidup kita dibentuk. Supaya kita melangkah jangan jalan langkah yang salah. Jangan sampai kita berjalan-jalan orang fasik. Tapi mari kita mau berjalan jalannya Tuhan. Jalan yang sempurna. Minta sama Tuhan seperti dalam pujian ini. Buatlah jalanmu Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan kita yang sudah kita baca. Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Biar Kau kerjakan turut mau-Mu Bapa, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Mari pagi ini kita merendah hati. Kita mau selalu duduk diam seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita sekarang saatnya baca kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini 150 pasal, saudara ya. Umumnya lebih banyak itu penulisnya. Sekarang penulisnya banyak, Bapak ya. Jadi penulisnya banyak ya. Jadi Daud itu kurang lebih menulisnya kurang lebih 73 pasal itu Daud ya. Juga oleh Asaf ya, Bani Korah ya, juga Salomo. Jadi ada berapa penulisnya? Banyak sudah, banyak ya. Tapi saya tidak mau bicara tentang penulis, tapi yang penting baca firman Tuhan. Berarti isinya ini sudah disetujui Tuhan, nomor satu ya. Itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh sama Tuhan. Ditulisnya kurang lebih ini kalau dihitung dari sekarang ya Bapak, antara 3000 sampai 3500 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau hitung dari saat ini kan kurang lebih 3000 tahun yang lalu sampai 3500 tahun yang lalu ya. Ya, jadi kurang lebih itulah ya, kurang lebih ya 3000 tahun yang lalu lah. Kurang lebih ditulis ini ya oleh penulisnya Daud ya, oleh Bani Korah, Asaf dan yang lain-lain ya. Mari saya mau baca ayat pertama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencomok. Amin. Hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Maka pentingnya firman Allah mengajar kita, mengingatkan kita di ayat 1, berbahagia orang tidak berjalan menurut jalan nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu menyesatkan. Orang fasik itu punya sifat jahat. Dia tidak boleh cinta Tuhan, kita tidak boleh berdoa, tidak boleh mendengarkan firman Allah. Pokoknya perbuatannya di luar firman Allah, itu orang fasik. Termasuk orang berdosa. Jadi arti kalau orang berdosa, pasti hidupnya selalu dengan dosa. Termasuk di dalamnya kumpulan pencomooh. Kalau kumpulan pencomooh berarti membentuk komunitas. Pencomooh bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Pencomooh adalah kumpulan orang-orang suka ngomel, selalu menyalahkan Tuhan. Jadi jelas orang fasik, orang berdosa, orang pencomooh adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Allah mengajar kita pagi ini, mari kita jangan berjalan-jalan yang salah. Ya, jalan yang salah itu banyak. Ada orang fasik, orang berdosa, orang pencomooh, orang pemfitnah, provokator, pemecah belah. Banyak. Jadi jelas mereka tuh diatur oleh si iblis. Diatur oleh kedagingan sendiri. Orang kalau kedaging sendiri membenci seseorang, pasti orang itu yang kita benci, dijelek-jelekin itu. Ya, itu sudah datang dari iblis. Orang Kristen tidak boleh dendam, dengki, benci. Tidak boleh. Harus punya sifat pengampunan. Ya, jangan jadi provokator, ya, tapi jadilah pendamai, jadi anak Tuhan. Jadi jelas di sini ya, berbagai orang tidak berjalan menjalan fasik, atau dikatakan berbagilah orang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Seperti di dalam Lukas 11 ayat 28 kata Yesus, berbagai orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara melakukan firman Tuhan. Mari firman Allah mengajar kita sebentar supaya kita terus melangkah. Ya, jelas ini ayat 1, supaya kita tidak berjalan-jalan orang yang berdosa, jahat, orang fasik, pencomooh, kita jauhi. Ya. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Seperti pagi ini saya sampaikan firman Tuhan melalui YouTube pagi malam. Tolong Bapak Ibu juga punya inisiatif. Mohon maaf apabila saya lupa dan mengirim. Bapak Ibu bisa cari langsung ya, nama saya Yakub Rahmat atau Pendeta Insinyur Yakub Rahmat. Saudara bisa cari sendiri, saudara. Yakub Rahmat YouTube-nya YouTube aja. Yakub Rahmat bisa. Mohon maaf kalau kadang-kadang HP saya dibatasi, saudara, oleh WhatsApp. Ya dibatasi, tidak boleh kirim banyak-banyak siaran, dia bilang. Jadi tidak bisa saya kirim ke Bapak Ibu. Ya, untuk itu Bapak Ibu mohon maaf kalau sampai tidak terkirim. Bapak Ibu cari di YouTube, kita dengar firman Tuhan. Yakub Rahmat atau Pendeta Yakub Rahmat. Supaya kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebanyakan kita diisi dengan perkara-perkara dunia. Dunia akan hancur. Tapi orang yang hidup di dalam kebenaran firman akan kekal selama-lamanya. Tutup mari. Kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Apa Taurat Tuhan? Firman Tuhan. Ya, terus ayat ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang berhasil. Amin. Ada 4 poin. Yang pertama, ya, orang yang cinta Tuhan, orang yang berjalan dalam firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, karena Yesus adalah air kehidupan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4, akulah air kehidupan. Yesus berbicara waktu bicara kepada orang Samaria, ya. Kalau kamu minum itu kata Tuhan, kamu akan haus lagi. Ya, tapi kalau aku berikan air kepadamu, ia tidak akan haus lagi. Yohanes pasal 4 ayat 14, karena Yesus adalah air kehidupan. Saya mau baca, ya. Ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, air dunia, ya. Tapi ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus itu selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tutup mari. Kita mau melangkah di dalam Yesus air kehidupan. Seperti ini. Seperti pohon yang tanam di air, artinya pohon adalah di depan kita. Kalau kita dekat dengan air, berarti kehidupan kita penuh diisi dengan kedamaian. Diisi dengan berita-berita sukacita. Karena bersama Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya kita selalu diberkati sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia selalu menolong kita. Dia akan memberkati kita. Yang ketiga, yang tidak layu daunnya. Artinya suatu hari kelak kita masuk di dalam kehidupan yang tidak pernah layu. Kita di dunia ini orang yang hidup di luar firman Tuhan, yang hidup di dalam dosa akan layu. Tapi orang yang hidup di dalam firman Allah, kata firman Allah, dia akan mendapat hidup kekal, tidak pernah layu. Ya. Yang keempat, apa saja yang berhasil, kerinduan kita apa saja berhasil, seperti Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Yusuf apa yang dikerjakan berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Berarti yang keempat ada penyertaan Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, berada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan. Seperti pohon tanam air, ada air kehidupan dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah pada musimnya. Kita senantiasa diberkati, berkelimpahan yang tidak pernah layu, tidak pernah kekurangan kita. Karena Tuhan selalu mencukupkan. Apa saja yang berhasil, ada penyertaan Tuhan. Maka pentingnya hidup kita harus ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan bersama kita. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Seperti sekam akan layu, hilang. Orang fasik akan binasa. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 29. Jalan orang yang dicinta sama Tuhan dilindungi. Tapi orang fasik akan mati binasa dalam kefasikannya. Ya, sebab itu ayat 5. Orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman. Begitu orang berdosa dalam penggulaan orang benar. Pasti orang fasik, orang berdosa. Karena dia hidup di luar firman Allah. Tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada damai sejahtera. Hidupnya akan menuju kepada kebinasaan. Maka melalui firman Tuhan, mari kita mau berjalan-jalan di Tuhan. Jangan ikuti suara-suara dari teman pergaulan yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, jadi saudara bisa lihat kalau teman melarang kita ke gereja, teman melarang kita berdoa, teman melarang kita hidup di dalam kebenaran firman. Wah, jelas itu teman-teman bukan teman yang sejati. Minta sama Tuhan. Ya, lebih bagus Bapak Ibu jauhi dari teman-teman, malah kita doakan supaya teman yang berusaha bertobat. Kalau kita dekat-dekat terus dengan mereka yang melarang Bapak Ibu ke gereja, lama-lama bisa tidak ke gereja beneran tuh, karena ditarik sama dia punya magnet iblis. Untuk itu firman Allah mengajar kita, jangan berjalan dalam fasik, jangan ikuti berjalan orang berdosa.
Jangan ikuti pencomooh. Jadi Tuhan 3 poin itu. Tapi 1 poin yaitu berjalanlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Jadi intinya ayat 1 sampai 6 ada 2 jalan. Jalan orang fasik menuju kebinasan, tapi jalan orang benar menuju hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab hanya di dalam Dialah sumber kehidupan kita. Hanya di dalam Dia Yesus ada kehidupan, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat, ada jawaban. Segala-galanya bersumber datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya. Dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya. Tanah liat, oh haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu kerjakan Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, amin, haleluya, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umur setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Kita melangkah di jalan yang benar bersama dengan Yesus. Amin.